Wa ardafa dzalika, menyusuli hal di atas. Menyusuli hal di atas maksudnya selanjutnya ya. Jadi setelah membicarakan kisah Luqman atau cerita tentang pesan-pesan Luqman terhadap anaknya, nah berikutnya pembicaraan tentang taubihul musyrikin. Jadi maksudnya selanjutnya pembicaraan tentang menjelekkan keberadaan orang-orang musyrik, ala isrorihim, atas bersikerasnya mereka. Isror ala itu sikap bersikeras, ngeyel gitu. Bahasa Sunda nama kekeh, betekeh. Atas bersikerasnya mereka ala syirki, pada kemusyrikan, ma'a musyahadatihim, padahal mereka telah menyaksikan adillatat tauhidi, dalil-dalil ketauhidan. Sudah tahu ada dalil, tapi mereka masih tetap bersikeras dalam kemusyrikan. Wan na'yu alaihim, dan mencela mereka. Na'yu ala itu ya mencela. Sudah menjelekkan, kemudian mencela mereka fi taklidihim, karena taklidnya mereka. Jadi karena ikut-ikutannya mereka, atas setianya mereka, al-aba, pada ajaran nenek moyang mereka. Wajuhudihim, dan penolakan mereka ni'amallahil kasirati, terhadap nikmat Allah yang banyak. Jadi menolak, menyangkal nikmat Allah yang banyak, allati la hasrolaha, yang tidak bisa dibatasi. Maksudnya nikmat Allah yang banyak yang tak terbatas. Wa i'lamuhum, atap ke taubihu pada yuk, wa i'lamuhum, dan memberitahukan kepada mereka anna tariqon najati, bahwa jalan keselamatan itu huwa islamun nafsi, yaitu menyerahkan diri, memasrahkan diri lillahi, hanya kepada Allah, wal ihsanu bil amali salihi, dan berbuat baik melalui amal salih. Ini melakukan kebaikan dengan amalis salih, perbuatan yang baik. Wa bayanu tanakudhihim, dan menjelaskan sikap kontradiksi mereka. Jadi sikap kontradiksi terjadi sikap pertentangan mereka. Hina yakiruna, ketika mereka mengakui bi annallaha huwa khaliqu kulli syai'in, bahwasannya Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Summa ya'buduna mahu ghairahu, namun mereka menyembah Allah ditambah juga menyembah dengan yang lain. Jadi itulah musyrik kan. Pada dasarnya mereka mengakui bahwa pencipta segala sesuatu itu Allah. Hanya saja mereka menyembah bersama Allah Tuhan lain. Jadi mereka menyembah Allah disertai dengan menyembah pada Tuhan lain. Ma'annallaha, padahal Allah itu huwa malikus samawati wal ardi. Padahal Allah itu adalah pemilik langit dan bumi. Wal mun'imu, dan pemberi nikmat. Bijalailin ni'ami, dengan keagungan-keagungan nikmat. yakni pemberi nikmat berupa keagungan-keagungan nikmat. Wa ilmuhu, dan ilmu Allah muhitun bikulli syai'in. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi luasnya ilmu Allah. Wa anna khalqa jami'il bashari, dan bahwasannya penciptaan semua manusia. Wa anna khalqa jami'il bashari, penciptaan semua manusia. Wa ba'sahum, dan dibangkitkannya mereka. Ka khalqi nafsin wahidatin wa ba'siha, bagaikan menciptakan
satu diri saja, wa ba'siha dan membangkitkannya. Jadi bagaikan menciptakan dan membangkitkan satu diri, satu orang. Jadi Allah kuasa menciptakan semua manusia, kuasa membangkitkan, sebagaimana juga Allah menciptakan satu diri dan membangkitkan. Jadi mudah gitu. Betapa mudah bagi Allah menciptakan semua sama saja dengan menciptakan satu diri. Membangkitkan semua sama dengan membangkitkan satu diri. Kenapa mudah bagi Allah? Karena Allah seperti itu, fahuwal mudabbiru, karena dialah al-mudabbiru yang mengatur, wal musrifu yang mengelola, alladzi la ya'jizuhu say'un, yang ia tidak lemah dengan apapun. Allah la ya'jizuhu say'un, tidak lemah baginya apapun, jadi tidak merasa lemah dengan apapun. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka yatadarra'una ilaihi, mereka tunduk terhadap Allah, waqta siddati, pada waktu berat gitu, pada waktu ditimpa bencana, wa yusyrikuna bihi, tapi mereka menyekutukan Allah waqtar raha, ketika mereka makmur. Itu orang kafir itu. Mereka ketika di waktu sempit, di waktu gawat, di waktu ada bencana, jadi merendahkan diri kepada Allah, tunduk pada Allah, tapi giliran datang waktu kemakmuran, mereka malah menyekutukan Allah. Nah, kemudian terakhir, summa adopati suratu, kemudian surah ini menambahkan, adopat ini menambahkan. Kemudian surat ini menambahkan adilatan ukhra, dalil lain, alal qudratil ilahiyati, mengenai kekuasaan Allah. Apa dalil lainnya? Min ilajil laili fin nahar, yakni aslinya ya memasukkan malam ke dalam siang, ya maksudnya yakni menggantikan siang dengan malam, menggantikan malam dengan siang, wabil aksi. Jadi seolah saling bergantian, saling memasuki. Datang siang, jadi seolah-olah malam masuk ke siang, datang malam, siang masuk ke malam gitu. Nah, itu diantara dalil kekuasaan yang lain, yakni adanya pergantian siang dan malam. Tashiru samsi wal qamar, tunduknya, menundukkan matahari dan bulan. Wa tasyirus sufuni fil bihar, berlayarnya kapal-kapal laut di lautan. Wa ghairu dalika, dan lain sebagainya. Wa hutimatis suratu, kemudian surat diakhiri bibayanil amri bittaqwa, dengan perintah, penjelasan perintah takwa, wal khaufi min adabi yaumil qiyamah, dan takut akan adanya azab pada hari kiamat, allati la budda min ityanihi, yang sudah pasti akan datangnya. Wala amala fihi binusrati ahadin, dan tidak ada harapan di sana untuk dapat bantuan dari siapapun. Wa adamil iktirari bimata'id dunya wa jahari biha, kemudian tidak tertipu dengan perhiasan dunia, tidak tertipu dengan barang dunia dan perhiasannya. Wa tanbihu ala mafatihil ghaibil khamsah, kemudian mengingatkan mengenai 5 kunci hal yang gaib, allati ihtassallahu biilmiha, yang hanya khusus menjadi pengetahuan Allah. Jadi maksudnya yang hanya khusus diketahui oleh Allah. Wa annallaha muhitun ilmuhu bil kainat, sesungguhnya Allah ilmunya itu menjangkau alam seluruhnya. Khabirun bikulli ma yajri biha, Allah maha teliti terhadap segala sesuatu yang berlangsung di alam ini.